Halo semuanya, apa kabar? Sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan membagikan alur film Naga Bonar kedua. Di awal film diperlihatkan Naga Bonar yang sudah menua, tampak sedang duduk di hadapan makam ibunya, istrinya Kirana, serta sahabatnya Ujang. Naga Bonar yang akan ke Jakarta itu menyempatkan diri untuk ziarah di makam orang yang dicintainya itu. Keesok paginya, Naga Bonar akhirnya berangkat menuju bandara bersama sang anak yang bernama Bonaga. Di perjalanan, Naga Bonar tiba-tiba meminta menghentikan mobil. Sang anak sangat terkejut melihat ayahnya turun dari mobil, langsung bergabung bersama anak-anak untuk bermain bola. Bonaga yang bingung hanya bisa melihat sang ayah asik bermain bola. Bonaga mendesak sang ayah untuk segera menyudahinya agar mereka tidak ketinggalan pesawat ke Jakarta. Mendengar itu, sang ayah malah cuek, tetap melanjutkan permainan dengan anak-anak hingga Naga Bonar akan mencetak gol. Nyatanya bolanya nyasar ke kaki Bonaga dan menendang bolanya masuk ke gawang. Melihat keceriaan sang ayah, Bonaga pun ikut bergabung. Setibanya di bandara, mereka disambut oleh 3 orang sahabat sekaligus anak buah Bonaga, yaitu Pomo, Roni, dan Jaki. Di kesempatan itu, Naga Bonar menunjukkan keahliannya mencopet dompet Jaki, hanya karena Jaki terlalu pelit memberikan upah untuk kurir yang mengangkat barang mereka ke mobil. Sini, kau ambil upah secukupnya yang pantas untuk kau. Malam hari, Bonaga dan ketiga rekan kerjanya sekaligus sahabatnya berunding bagaimana caranya membujuk sang ayah Naga Bonar agar mau menyerahkan kebun sawit untuk pembangunan proyek. Belum selesai berunding, Monita kekasih Bonaga datang. Dengan percaya diri, teman-teman Bonaga memberikan hadiah dari Medan kepada Monita. Walaupun sebenarnya Monita tahu kalau itu bukan oleh-oleh dari Medan. Di rumah, saat akan tidur, sang ayah meminta kepada anaknya Bonaga untuk menemaninya tidur dan mematikan AC. Namun sang anak menolaknya. Tapi ketika Bonaga ingat malaria ayahnya masih ada, Bonaga akhirnya mematikan AC-nya. Momen itu, sang ayah melepas rindu kepada anaknya dengan mengelus batok kepala Bonaga. Siang hari dengan bangga, Pomo menunjukkan denah rencana pembangunan proyek perusahaan mereka di hadapan Naga Bonar. Namun ketika Naga Bonar bertanya di mana lokasi lapangan sepak bola, Pomo malah menunjukkan letak musola. Naga Bonar yang ngotot harus ada lapangan sepak bola meminta kepada Pomo untuk menghancurkan satu gudang untuk dibuat lapangan bola. Mendengar itu, Pomo hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya. Keesok paginya, saat yang dinanti-nantikan pun tiba, yaitu peresmian salah satu proyek oleh Menteri Perindustrian. Setelah menunggu cukup lama, sang menteri pun akhirnya tiba di lokasi proyek. Bonaga dan ketiga sahabatnya menyambut sang menteri dan salam-salaman. Saat Naga Bonar akan bersalaman dengan menteri, tiba-tiba mata Naga Bonar melihat sosok pria tua yang baru keluar dari dalam mobil. Antara percaya atau tidak, pria tua itu juga memandangi Naga Bonar sambil berjalan mendekat. Dan benar saja, mereka adalah teman lama, Dewa Copet yang menjadi jenderal pada masa-masa di awal kemerdekaan. Momen itu mereka berdua sangat bahagia, terlebih ketika mereka saling unjuk kebolehan keahliannya itu. Oh Naga, Maryam, itu satu partai sama menteri ini. Maka aku jadi staf ahli. Ahli?
Setahuku ahlimu cuma mencopet saja. Cukup kau seorang jadi pencopet, jangan kau ajari menteri itu mencopet. Apa kata dunia? Tambah susah rakyat nanti. Masih lincah tanganku, Maryam. Saat pulang dari proyek di kantor, Naga Bonar sangat bangga kepada anaknya. Terlebih ketika melihat langsung sang menteri mengunjungi salah satu pabriknya. Mendengar pujian itu, Bonaga dan sahabatnya Roni dan Jaki sangat senang. Namun saat Pomo datang membawakan denah proyek lokasi baru yang merupakan perkebunan kelapa sawit miliknya, Naga Bonar pun menolaknya. Marah dan kecewa. Hal ini disebabkan ada makam sang istri, ibunya dan Ujang, dan menyarankan kepada anaknya Bonaga untuk mencari tempat lain. Namun sahabat-sahabat Bonaga tetap bersikukuh, meyakinkan dan mendesak Naga Bonar untuk menyetujuinya, sambil berkata bahwa proyek tersebut sangat menguntungkan dan harus menggunakan kesempatan emas ini dengan baik, agar jangan berpindah tangan ke orang lain. Mendengar desakan dari Bonaga dan sahabatnya, Naga Bonar hanya terdiam dan meninggalkan mereka berempat di kantor. Naga Bonar yang kesal meluapkan amarahnya dengan pergi keliling kota Jakarta naik bajai dengan tujuan tanpa arah hingga larut malam, sampai Naga Bonar tertidur dalam bajai. Supir bajai yang melihat penumpangnya tertidur memarkirkan bajainya dan beristirahat karena bingung dan kelelahan, dan meminta kepada temannya sesama supir bajai untuk menjaga bajainya. Selang beberapa saat, Naga Bonar pun terbangun dan memberikan alamat rumah anaknya Bonaga kepada sesama supir bajai di tempat itu, yang kebetulan bernama Umar. Umar diminta untuk mengantarkannya pulang dan tak lupa menitipkan uang kepada supir bajai yang ada di situ untuk membayar ongkos ke supir bajai yang sebelumnya. Di sisi lain, Bonaga yang khawatir akan ayahnya tersesat meminta bantuan kepada temannya Pomo, Roni dan Zaki untuk mencari sang ayah. Hingga temannya Roni menyarankan agar melaporkannya ke polisi. Di sisi lain, Umar yang melihat alamat rumah yang dituju ke Naga Bonar itu dekat dengan rumahnya, langsung mengantarkannya pulang sampai ke rumah. Naga Bonar berpesan kepada Umar agar menjemputnya esok hari untuk keliling kota Jakarta lagi. Di rumah, saat Bonaga yang ingin melaporkan kehilangan sang ayah kepada polisi, tiba-tiba sang ayah muncul. Bonaga malam itu sangat senang karena ayahnya bisa pulang dari kantor ke rumah walaupun sampai larut malam. Bonaga di situ memuji kehebatan sang ayah. Namun sang ayah yang mendengar pujian anaknya itu hanya diam sambil berjalan menuju kamar dan menutup pintu. Di luar kamar, Bonaga yang sadar bahwa ayahnya sedang marah mencoba membujuknya. Namun sang ayah semakin marah dan mengatakan bahwa Bonaga bukanlah anaknya karena tega menjual kuburan ibu, nenek, dan sahabatnya Ujang. Mendengar itu, Bonaga mencoba menjelaskan yang sebenarnya kepada sang ayah. Sekali ayah, tetaplah ayah. Seusai ayah dan anak itu berdebat, suasana pun hening. Naga Bonar dan Bonaga, ayah dan anak itu, tentu terdapat ikatan emosional tersendiri bagi mereka berdua.
Keesok harinya, Bonaga di kantor curhat dengan Monita tentang ayahnya yang marah akibat rencana proyek baru itu, dan meminta Monita untuk membantunya membujuk sang ayah dan menjelaskan kepada sang ayah bahwa bukan menjual kuburan ibunya, tetapi menjadikan kebun kelapa sawitnya menjadi resort yang modern. Monita yang mendapat tugas baru itu pun menyetujuinya. Di sisi lain, sesuai janjinya, Umar menjemput Nagabonar jalan-jalan keliling Jakarta. Umar dan Nagabonar pertama kali mengunjungi Tugu Proklamator. Di situ Umar kagum atas nasionalisme penumpangnya itu. Seusai itu, Nagabonar meminta kepada Umar untuk mengantarkannya mengunjungi makam Jenderal Sudirman. Mendengar permintaan itu, Umar kaget karena makam Jenderal Sudirman berada di kota Yogyakarta. Umar menjelaskan akan sangat lama bila ditempuh dengan bajainya dan menawarkan untuk menemui jenderal yang makamnya dekat. Namun Nagabonar tetap ngotot harus makam Jenderal Sudirman. Umar pun bingung dan memohon sekali lagi agar menemui jenderal yang masih hidup saja yang ada di Jakarta. Dengan nada kesal, Nagabonar mengatakan dia adalah seorang jenderal yang masih hidup, tak perlu mencarinya. Umar pun terkejut dan langsung bergegas membuka pintu bajainya dan membawa Nagabonar ke Yogyakarta. Di perjalanan, Umar yang penasaran atas pengakuan Nagabonar yang seorang jenderal bertanya pangkat dan kesatuannya ketika berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun Nagabonar hanya senyum dan tidak menghiraukan rasa penasaran Umar. Saat berada di jalan raya kota Yogyakarta, tiba-tiba polisi menghentikan laju bajanya. Sang polisi itu menyampaikan kepada Umar dan Nagabonar bahwa mereka telah melanggar lalu lintas, yaitu memasuki kawasan bebas bajai. Mendengar itu pun Nagabonar adu argumen dengan polisi itu. Selamat siang, Pak. Ada apa? Bajai dilarang lewat jalan sini, Pak. Kenapa bajai tidak boleh lewat sini? Itu peraturannya, Pak. Kenapa ada aturan macam itu? Memang peraturannya seperti itu, Pak. Ya kenapa? Jadi Bapak tidak tahu ada peraturan seperti itu, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Kalau Bapak saya perbolehkan lewat sini, Pak, berarti saya melanggar peraturan, Pak. Sedangkan petugas yang melanggar peraturan, Pak, hukumannya lebih berat, Pak. Jadi tolong saya, Pak. Aku tidak menyuruh melanggar aturan. Bengak kali kau ini. Coba kau jangan bersedih macam itu. Bodoh kali mukamu itu. Nah, kau baca buku ini. Sesampainya di makam Jenderal Sudirman, Umar dibuat kagum atas sikap Nagabonar yang sangat menghormati jasa-jasa pahlawan yang telah tiada. Terlebih ketika melihat tubuh Jenderal Sudirman yang selalu menghormat setiap orang yang melintas di jalan raya. Di situ Nagabonar berteriak histeris, membuat orang-orang yang melintas melihatnya dan merasa heran. Usai Nagabonar meluapkan emosionalnya di Tugu Jenderal Sudirman, kejadian unik terjadi saat akan pulang ke kediaman anaknya, Bonaga. Kenapa nenekmu itu? Hampir mati, Om. Mau dibawa ke rumah sakit. Bengak. Ya, ada apa nih Pak Tua? Tidak pernah punya nenek kau? Ya punya lah. Coba kau tengok di belakang sana. Tengok. Di belakangmu itu ada seorang nenek sekarat. Di atas roda 3 terhalang mobilmu yang roda 6 ini. Ya suruh tunggu aja lah dia dulu sebentar. Kau kenal Nagabonar? Tahu aku. Udah matinya dia. Aku hantunya. Jalan. Jalan.
Saat Umar selesai melaksanakan tugasnya, Naga Bonar menawarkan hadiah kepada Umar, namun ditolaknya. Sebagai gantinya, Umar memohon kepada Naga Bonar untuk menceritakan perjuangan para pahlawan ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia kepada anaknya. Saat itu, Umar menyampaikan bahwa ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan yang sudah wafat, namun tidak pernah menceritakan kisah perjuangannya kepada sang cucu. Mendengar permohonan itu, Naga Bonar mengabulkannya. Keesok harinya Naga Bonar menepati janjinya, datang ke rumah Umar, membawakan hadiah sebuah bola kaki dan mengajak sang anak bermain bola sekaligus menceritakan kisah perjuangan sang kakek. Di suatu malam, Naga Bonar ngobrol dengan Monita. Monita mengakui mencintai anaknya Bonaga, namun sebaliknya tidak mengetahui apakah Bonaga juga mencintainya, karena Bonaga tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Mendengar pengakuan Monita calon menantunya itu, Naga Bonar pun langsung bertanya kepada sang anak dan mendesak Bonaga untuk mengatakan cintanya kepada Monita. Malam itu juga Bonaga ke rumah Monita untuk menyatakan cintanya. Tapi Hai Mon, Ada apa? begini Mon, gue ini Apa? gue mau Kenapa? maksud gue ini mau Udah jam 11. itu dia Mon. Gue mau kasih tahu aja sekarang udah jam 11. Aku pamit pulang dulu ya. Permisi. sepulang dari rumah Monita, Bonaga sudah ditunggu sang ayah yang penasaran. Mencecar sang anak apakah sudah mengungkapkan perasaannya kepada Monita. Namun Bonaga malah menyalahkan sang ayah dan mengatakan penyakit keturunan telah turun padanya, karena sang ayah juga seperti itu saat bertemu dengan almarhum ibunya. Saat itu sang ayah meminta maaf karena mendidik Bonaga terlalu tegas dan kasar. Sekolah di Inggris. Kalau kau sulit mengatakan aku cinta padamu, Monita, kau bilang saja I love you. I love you. Mungkin dengan begitu lidahmu menjadi ringan. I love you, Monita. I love you. I love you, Monita. Ah, sama aja itu susahnya. Kasihan kau Bonaga. Seandainya saja bukan aku, tapi makmu yang mengasuhmu, aku rasa kau akan memiliki kelembutan hati. Aku rasa kau akan dengan mudah mengatakan, aku cinta padamu, Monita. Aku yang membesarkanmu sendiri. Laki-laki kasar, bekas copet pula. Maafkan bapakmu, Bonaga. Aku tidak bisa mengajarkan kau kelembutan hati. Keesok harinya, Naga Bonar yang akan pulang kampung terlebih dahulu diajak sang anak ke kantornya. Monita dan ketiga rekannya yang sudah terlebih dulu tiba menyambut ayah dan anak itu. Monita yang merupakan staf ahlinya Bonaga, yang juga kekasihnya, mempresentasikan rencana proyek baru mereka di hadapan Naga Bonar. Monita menyampaikan bahwa ada 3 pilihan untuk mengelola proyek baru mereka. Pada pilihan ketiga inilah yang membuat Naga Bonar menyetujuinya dan membatalkannya untuk pulang kampung. Saat akan pulang ke rumah, sang ayah berharap kepada anaknya Bonaga agar mengangkat Umar menjadi pegawainya. Sang ayah memberitahukan Umar adalah anak pejuang, namun kurang beruntung dalam hidupnya. Mendengar permintaan sang ayah, Bonaga menolaknya. Namun karena didesak sang ayah, akhirnya Bonaga pun berjanji akan membantunya
sesuai dengan keahliannya. Malam itu, Bonaga mengajak sang ayah untuk menemui orang-orang sukses. Namun kenyataannya, sang anak malah membawanya ke diskotik, yang membuat perasaannya tidak nyaman. Terlebih ketika seorang bencong merayunya. Dan tak berselang beberapa lama, Naga Bonar pun meninggalkan diskotik itu tanpa sepengetahuan sang anak. Bonaga yang asik bergoyang itu tiba-tiba tidak melihat sang ayah dan segera keluar untuk mencarinya. Di sisi lain, Naga Bonar yang merasa tidak nyaman hiruk-pikuk di dalam diskotik, duduk di taman dan merenung akan nasib masa depan anak muda yang lebih banyak menghabiskan untuk hura-hura, tanpa memikirkan bagaimana nenek moyangnya berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga tanpa sadar, Naga Bonar dikejutkan oleh kedatangan Monita. Kehadiran Monita dapat mencairkan suasana hati Naga Bonar yang sedang galau. Saat itu, Naga Bonar menceritakan bahwa sang anak sangat istimewa baginya dan sangat menyayanginya. Sementara itu, Bonaga yang khawatir terhadap sang ayah mencarinya di seputaran taman. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya menemukan sang ayah sedang ngobrol bersama Monita. Setelah malam semakin larut, Monita pun pamit pulang. Naga Bonar yang melihat sang anak membiarkan Monita pulang sendiri, menyarankan sang anak untuk mengantar Monica pulang. Namun, Aku nggak pernah diciumnya. Kalau begitu caramu, siapa yang mau menciummu? Tapi kenapa dia mau mencium Bapak? Mungkin di matanya aku memang lebih tampan dari kau. esok harinya investor Jepang itu datang ke perusahaan Bonaga. Dan dari hasil pertemuan itu, sepakat akan secepatnya menandatangani MOU. Naga Bonar mengetahui Jepang adalah investornya. Naga Bonar pun marah dan segera mengemasi barangnya untuk pulang kampung. Melihat sang ayah yang akan minggat dari rumah, Bonaga menghadangnya dan membujuk sang ayah untuk tetap tinggal di rumah hingga membuat hati sang ayah luluh dan memeluknya. Bapak. Pergilah kau. Malam itu, Bonaga curhat dengan Monita perihal hubungannya dengan sang ayah yang tidak baik, terlebih sang ayah yang mau minggat dari rumah. Dan lagi, Bonaga meminta bantuan Monita untuk membujuk sang ayah agar mau berdamai. Malam itu, Bonaga dan Monita pun bertemu di kesempatan itu. Bonaga mengungkapkan isi hatinya tanpa sengaja. Tapi buat apa? Ya, dia pernah bilang sama aku, kau kan pernah sekolah di luar negeri. Kalau kau nggak bisa mengatakan pada Monita aku cinta padamu, katakan saja I love you Monita. Usai Bonaga cipika-cipiku dengan Monita, sang ayah tiba-tiba meneleponnya. Sang ayah akhirnya bersedia menyerahkan lahan kebun sawit mereka untuk dijadikan proyek. Esok harinya tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu penandatanganan perjanjian dokumen hukum kesepakatan dengan investor Jepang itu.
Sementara itu, di saat yang sama, Naga Bonar yang sedang mengikuti upacara bendera tiba-tiba jatuh pingsan. Di sisi lain, di kantor perusahaan Bonaga, penandatanganan sedang berlangsung. Setelah selesai investor Jepang itu tanda tangan, tibalah saatnya giliran Bonaga. Saat akan menandatangani, tiba-tiba HP Bonaga berdering. Sang ayah saat ini sedang terbaring sekarat di rumah. Spontan, Bonaga membatalkan kesepakatan dengan investor Jepang itu dan bergegas pulang untuk menemui sang ayah. Bonaga dan Monita serta ketiga rekannya akhirnya tiba di rumah. Dan benar saja, sang ayah sudah terbaring di ranjang. Seolah Naga Bonar memberikan wasiat terakhir kepada Bonaga. Sang ayah sesungguhnya sangat mencintainya. Dia tidak ingin Bonaga merasakan sedikit pun kehidupan pahit seperti yang dia rasakan sebelumnya. Di suasana yang emosional itu, tiba-tiba agar anak muda macam kalian mau masuk rumah ibadah.